Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat POGI, Dr. Ari Kusuma Januarto, SPOG Konsultan. Yang terhormat moderator kita pada siang hari ini, Dr. Hari Paraton, SPOG Konsultan, dan pada para pembicara, ada Dr. Ari Kusuma sendiri, ada Dr. Siti Nadia Tarmisi, dan Dr. Manggala Pasca SPOG Konsultan. Tak lupa kami ucapkan selamat datang pada para guru besar, dokter, sejawat sekalian, senior, pada acara kita siang hari ini, yang kita akan membahas vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Tak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberi kesehatan, diberi keberkahan. Kita pada siang hari ini masih bisa mengikuti acara webinar yang diadakan ID Cabang Surabaya. Baik, acara akan kami lanjutkan. Acara akan dipimpin oleh moderator pada siang hari ini, Dr. Hari Paraton, SPOG Konsultan. Silakan, Dr. Hari Paraton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat tahun baru Hijriah. Kita memasuki awal tahun. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semuanya, terutama tenaga kesehatan, bisa menjalankan aktivitas kesehariannya dengan lebih bagus, dan lebih bagus lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini terima kasih sekali Dr. Yusuf yang sudah menyelenggarakan ID, sekali lagi Cabang Surabaya menyelenggarakan yang kesekian kalinya dengan topik-topik yang sangat hangat, sangat up to date. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita mendengarkan dulu arahan dari Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mohon maaf, saya tidak bisa nyalakan video karena lagi on the go, takut sinyalnya jelek. Jadi terima kasih banyak Dr. Hari Paraton berkenan menjadi moderator pada acara siang hari ini. Kemudian Dr. Ari, Ketua Umum PP POGI, Dr. Manggala, konsultan veto maternal, ahlinya, kemudian Dr. Siti Nadia dari Kementerian Kesehatan, juga Dr. Yusuf dan semua panitia, Dr. Farisal dan tim. Jadi siang hari ini kita akan membahas mengenai vaksin COVID pada ibu hamil, khususnya kita memberikan pengetahuan, wawasan pada semua dokter, khususnya di Surabaya dan juga di luar Surabaya. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya kalau kita lihat awal-awal semula vaksin pada Januari 2021, pada saat itu program belum mengikutkan ibu hamil. Kemudian pada perkembangannya, ternyata penelitian-penelitian di luar negeri berkembang, termasuk penelitian safety pada binatang, baik itu, mohon maaf saya sebut vaksinnya Pfizer, Moderna, ataupun Sinovac. Safety-nya sudah terbukti aman yang pada binatang. Nah, mengenai tata cara pemberian dan lain-lain, Kementerian Kesehatan pada pada akhir Juli, saya lupa tanggalnya, itu memberikan edaran bahwa Bumil termasuk sasaran vaksinasi dan bisa dimulai pada 2 Agustus 2021. Kemudian POGI juga telah memberikan rekomendasi bagaimana pemberiannya detailnya, nanti akan dijelaskan Dr. Manggala, juga Pak Ketua Umum PP POGI juga akan menjelaskan bagaimana program secara nasional, termasuk mungkin ada mulainya kapan, peluncurannya kapan, itu sudah direncanakan dengan matang oleh PP POGI. Nanti juga kita akan mendengar Dr. Siti Nadia sebagai juru bicara tentang COVID-19, juga direktur di Direktorat Pencegahan, Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit menular ya kalau saya tidak salah ya. Nah ini nanti juga akan mengutarakan mengenai perspektif dari Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan acara ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan satu hal yang paling penting, mudah-mudahan kita bersama-sama dapat melewati pandemi ini dengan selamat atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Dr. Hari Paraton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana.
Dr. Brahmana ini Ketua ID Cabang Surabaya yang tidak kenal lelah dalam hal mengadakan webinar luar biasa ini. Jangan-jangan bisa dimintakan muri ini. Baik Bapak Ibu semuanya, para guru besar, teman sejawat semuanya, yang wabil khusus Dr. Ari Kusuma selaku Ketua Pengurus Pusat POGI yang pada hari libur juga kita minta untuk hadir bersama-sama kita untuk melakukan diskusi yang sudah berkali-kali ya. Kalau kita lihat di acara di webinar ini, acara vaksinasi pada ke ibu hamil ini sudah dilakukan berkali-kali. Tetapi apa yang disampaikan Dr. Brahmana tadi sudah betul sekali bahwa ini adalah suatu barang baru yang senantiasa harus disosialisasikan. Sebagai mereview sedikit bahwa jenis vaksin itu menentukan juga ya keberadaannya, ketersediaannya, kemudian yang diminati oleh masing-masing negara itu juga menentukan. Ada 200 jenis vaksin sebetulnya yang sedang dalam percobaan, tetapi 60 vaksin itu yang lulus ya menurut data dari WHO. Dari sekian itu yang 8 yang sudah dipasarkan digunakan secara massal di seluruh dunia dengan efikasi angkanya yang berbeda-beda antara 60% sampai dengan 95% efikasinya. Ya. Kita tidak bisa berbantah-bantah lagi tentang efikasi, kita ada saja udah untung, alhamdulillah ya kita harus gunakan. Dan mengapa menjadi ibu hamil menjadi penting? Karena kematian ibu hamil yang terkena COVID itu dahsyat sekali. Begitu kena COVID itu terjadi perburukan yang sangat hebat yang susah dikembalikan lagi ya. Sepertinya seperti irreversible. Sehingga rasanya POGI bertanggung jawab ya untuk menjawab tantangan ini bagaimana ibu-ibu hamil ini masih bisa diupayakan diselamatkan pada periode pandemi ini. Salah satunya adalah diberlakukannya vaksinasi pada ibu hamil. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini ada 3 pembicara utama hari ini. Nanti akan berturut-turut adalah Dr. Ari Kusuma Januarto. Kalau dilihat dari namanya, ini sebetulnya sudah nggak perlu diperkenalkan lagi, Bapak Ibu semuanya, karena beliau itu adalah. Tapi alangkah baiknya sedikit saya sampaikan. Kalau lihat namanya Januarto, itu berarti ya Januar ya. Lahirnya mesti bulan Januari pasti ya. Kemudian pendidikan S1-nya lulus tahun 91, pernah bekerja di daerah Jambi sampai dengan 95, kemudian sudah kelihatannya dari wajahnya ini memang organisatoris karena ternyata sudah aktif mulai tahun 2000, berarti sudah 21 tahun menggeluti terus banyak sekali jabatannya dan rata-rata jabatannya itu KA, ketua. Dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua PP POGI, anggota MPPK PBID, anggota Dewan Pakar PBID. Jadi Dr. Ari Kusuma Januarto akan menyampaikan pentingnya vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Brahmana. Kemudian ada angka yang masih, nanti Dr. Ari akan meluruskan, sebetulnya berapa sih angka kematiannya. Ada yang bilang 18%, ada yang bilang 7%. Nanti seperti apa sih sebetulnya tingkat kekhawatiran kita terhadap ibu hamil ini. Silakan Dr. Ari, sudah bisa dimulai, waktunya 30 menit Dr. Ari. Yang terhormat Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, sahabat saya, dan guru saya saat menjadi moderator, Dr. Hari Paraton, dan juga tadi saya Dr. Yusuf, Dr. Faisal, juga pembicara Profesor Galam, Dr. Galah, Mas Hormati. Ini saking ini juga banyak kegiatan Dr. Galah, jadi saya suka panggil Prof sama beliau. Juga Dr. Nadia, Ibu Sekjen yang saya hormati. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Izin saya share screen. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana, betul sekali bahwa sangat penting sekali buat kita untuk menyampaikan tentang
vaksin pada ibu hamil ini. Jadi kalau dilihat judulnya ini kadang-kadang sengaja memang saya memberikan warna 3 karena ada hal 3. Memang penting ya. Terus kalau tanya vaksinnya ya serang di era COVID nih dan bagaimana kondisi ibu hamil. Dan kita tahu bahwa vaksin adalah menurut kata-kata para pakar bahwa senyawa biologis yang diberikan pada individu yang menghasilkan antibodi pasti yang gunanya untuk melawan penyakit infeksi. Dan vaksin itu biasanya adalah dari kuman yang atau penyakit yang dilemahkan atau dimatikan. Dan kita tahu dalam tadi disampaikan oleh Dr. Hari Paraton memang ada ratusan, cuman yang beredar di Indonesia ya yang ini ya, walaupun Johnson & Johnson tidak, tapi ada AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac macam sudah beredar dengan tata cara ada yang di RNA, ada yang protein segala macam. Tapi insya Allah tadi seperti sampaikan Dr. Hari benar, apapun efikasinya, apapun cara caranya, ada barang ini aja bagus gitu. Karena saat ini memang benar ketersediaan dan cara kerjanya, dan apalagi saat ini diributkan tentang vaksin katanya efektivitasnya menurunlah segala macam. Ya kadang-kadang memang ada perang dagangnya juga, tapi memang kita juga harus tahu tidak ada vaksin yang bertahan seumur hidup ya. Pasti ada saat-saatnya yang dia harus turun. Tapi ya kalau kita lihat memang mungkin by good ada sedikit beda ya. Ada kalau HP buatan Cina sama HP buatan Eropa, Amerika gitu beda ya sebetulnya ya. Walaupun isinya sebetulnya mereka berkolaborasi juga kadang-kadang. Begitu ya. Yang satu ada tahan HP-nya 3 tahun, yang satu 5 tahun gitu ya. Tapi saya setuju apapun itu vaksin harus kita dukung. Dan kita tahu bagaimana dengan ibu hamil. Hamil adalah proses. Hamil bukan penyakit. Di mana hamil ini kita mengharapkan adanya ibu yang melahirkan untuk generasi mendatang. Namun kita tahu bahwa ibu hamilan ini adalah dianggap populasi rentan. Bahkan CDC pun dari Center for Disease Control and Prevention mengatakan bahwa ibu hamil ini akan mengalami keadaan yang lebih berat apabila terkena COVID ini. Dan dampaknya selanjutnya adalah tadi membutuhkan rumah sakit, intensif, ventilator. Apalagi kita tahu ibu hamil tadi sehat, hidup di keluarga, hidup di masyarakat. Dan di era COVID ini sangat prihatinkan. Data yang kita dapatkan, mungkin saya update-nya sekitar 2 hari yang lalu, memang masih awalnya masih nenek puncak gunung, tapi mulai Agustus ini sudah mulai turun, walaupun turunnya masih variabilitasnya masih ini ya, kalau CTG variabilitasnya sudah meningkat gitu ya, tapi belum turun sekali. Dan saat ini kita tahu PPKM masih berlangsung dan angka positive rate juga masih di atas, ada yang 15%, ada yang 20%. Jadi masih mengkhawatirkan tentang masalah COVID. Tapi kita tetap harus yakin, harus positive thinking bahwa COVID-nya akan segera berlalu. Bagaimana tentang hubungannya dengan kematian? Kita bisa lihat sendiri, khususnya tenaga kesehatan. Ini data di 3 Agustus minggu lalu ada 640, mungkin saat ini sudah nambah lagi. Di mana dari 640 ini nomor 2 adalah Dr. Objin. Ini juga suatu PR buat kita semua. Kenapa ini bisa terjadi? Namun Dr. Brahmana adalah ketua mitigasi dari POGI yang sekarang saat ini sedang mengumpulkan data-data. Bahkan di bulan 7 itu ada peningkatan yang sangat dahsyat sekali, termasuk Dr. Objin. Dr. Objin tercatat Juni-Juli tercatat ada 18. Yang katakan dari 47 artinya saja sekitar 30% itu terjadi di bulan Juli ini. Dan bagaimana tadi pertanyaan soal ibu? Kita tahu penurunan angka kematian ibu merupakan PR di Indonesia ini. Kita tahu ada 305. Memang benar Dr. Hari bahwa data ini kita memang belum sinkron semuanya. Tapi alhamdulillah kita terus mengumpulkan data-data yang ada.
Dan dari data-data yang terkumpul sendiri, angka kematian ibu sampai bulan Juli yang terkumpul dari Kemkes, ini didapatkan ada laporan 2.373. Kita tahu selama ini penyebab kematian ibu itu perdarahan, preeklamsi. Ternyata COVID juga masuk nih. COVID itu menyumbangkan 20% kematian ibu di Indonesia. Ini yang tercatat sampai bulan Juni-Juli. Ya. Namun dan khususnya pada bulan Juli di mana kemarin terjadi lonjakan yang dahsyat karena pengaruh dari varian Delta dengan cepat, itu bisa dikatakan peningkatannya hampir 2 kali lipat. Yang tadi 20%, ternyata hampir 60% meninggalnya karena COVID. Ini menunjukkan keprihatinan buat kita. Ya, ini data ini makanya saya bilang data bukan data yang ada, data yang terkumpul kesannya gitu ya. Yang terkumpul ini, ya mungkin di luar ini pasti akan lebih. Ya bisa lihat Dr. Stomo, RSCM merupakan tempat-tempat yang sangat hebat sendiri. POGI sendiri berusaha untuk mengumpulkan suatu data-data. Ini salah satu data yang terkumpulkan dalam 1 tahun dari bukti infeksi, didapatkan data 536. Nah, ini yang kita mungkin jadi perhatian. Ternyata 1,9 itu OTG. Artinya ibu hamil ini ya 2:1 ini tanpa gejala, dia mungkin bisa jalan-jalan segala macam. Bahkan ditemukannya sekitar usia 37 minggu. Usia 37 minggu ini ada 2 hal yang diperhatikan. Pertama, baru ketahuannya setelah dia mau adakan tindakan, mau bersalin. Lama ini yang kita lakukan. Nah, dan yang kedua, permasalahan lainnya adalah begitu dia positif, berarti dia perlu tempat rujukan. Ini juga jadi masalah buat kita. Jadi banyak hal-hal yang bisa bermasalah. Dengan angka kematian dikatakan 3%. Betul sekali memang di sini dikatakan 3% dari keseluruhan. Tadi saya bilang ternyata menyumbang 20%. Bahkan dari COVID sendiri. Dan nanti bisa dilihat ada data-data yang dikumpulkan dari tiap rumah sakit dan memang fluktuatif sangat tinggi sekali. Karena sangat tergantung dari masalah fasilitas, SDM, ya, dan terus terang penanganan COVID ini sangat tergantung dengan masalah timing, masalah time response, ya juga para penunjangnya. Ini saya ambil data dari DKI. DKI itu sampai bulan Mei menyatakan positif rate-nya di kita itu sekitar 11%. Artinya 1 dari 9 ibu hamil itu positif. Sekarang sudah meningkat jadi 14-15%. Jadi artinya kalau dibanding 1:7 lah kira-kira, 1:6, 1:7. Jadi artinya 7 pasien tuh lihat itu 6-7 orang itu meningkat. Ya mungkin adalah COVID ya. Dan bisa lihat datanya waktu bulan Juli ini peningkatannya sangat dahsyat sekali, tadi udah turun sampai 870. Dan kalau dilihat dari yang didapat ini peningkatan tadi, tidak heran kalau peningkatannya sampai angka kematian juga akan meningkat. Ini data yang dapat. Jadi artinya ibu hamil ini ya ini harus hati-hati nih ya, masuk kita data kesehatannya. Dan ini data yang saya ambil dari teman-teman nih, salah satunya Dr. Manggala, ada dokter dari Bandung juga ada, Dr. Adriana dari Jakarta, Dr. Dido. Coba mereka mengumpulkan dari teman-teman pekerja infeksi ini. Ternyata datanya ya memang fluktuatif ya kesannya ya. Jadi ya memang ini tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau dari masing-masing itu angka kematiannya ada yang 1,9, ada yang 10%. Tapi kalau dilihat Bandung 10% dengan Surabaya 3,7, ya kalau dilihat dari jumlah pasiennya sama juga yang meninggal sebetulnya. Di atas 20-an juga yang meninggal. Nah, tapi ini memang tidak, saya bilang tadi tidak bisa kita terlalu bandingkan karena memang tadi di era pandemi ini sangat tergantung banyak hal. Bagaimana sistemnya, bagaimana timingnya, SDM-nya ada atau enggak. Sekarang masih banyak teman-teman yang kemarin teman-teman dari NTB harus ngambil obat dari Jakarta, teman-teman di Jawa Timur harus ngambil obat di Jakarta. Ini semua akan memakan waktunya. Sampai dari Surabaya saya dengar ngambil alat dari Kalimantan juga ada. Ini menjadi perhatian buat kita semua, gimana kita harus concernnya pada ibu hamil ini. Bagaimana kita mencegah. Dan salah satu upaya pencegahannya ya serang vaksin ini. Jadi pencegahan dari hulu ke hilir. Kita harus ngomong dari pelacakan, testing, tracing sampai treatment. Ya, dari pencegahan, penanganan kasus, bagaimana isolasi sendiri, pengobatan ya. Ya, ini sangat pengaruhi oleh tadi perilaku sendiri. Dan vaksinasi adalah
salah satu upaya kita untuk pencegahan di depannya. Karena diharap kita mencapai namanya herd immunity. Ini yang terjadi. Dan di kita sendiri sebagai dokter objin memang kita harus melihat semuanya. Saya mengusulkan ini yang saya usulkan dari bulan tahun lalu lah sama Kemkes terus terang aja bahwa adanya testing sejak awal ibu hamil. Tadinya saya berharap gini, ibu hamil kan selama ini kalau dia berobat atau dia hamil di puskesmas dicek tuh HB, leko, trombola segala macam. Bahwa sekalian juga dicek lah dari awal tuh adanya COVID apa enggak. Tapi ternyata ini tidak mudah. Saya juga sadarin bahwa ini tidak mudah karena ini menyangkut masalah pembiayaan segala macam, program yang enggak ada segala macam. Ya, tapi kita minta testing. Jadi ibu-ibu yang bermasalah dia ada keluhan, jangan di era pandemi ini jangan anggap remeh. Ayo lakukan testing. Ya, saat ini memang kita temukannya banyak ibu hamil lakukannya testingnya kalau mau ambil tindakan, kalau mau dirawat. Jakarta punya program 34 minggu, 36 minggu dites. Tapi bagaimana daerah lain? Belum tentu ada. Atau masih ada daerah-daerah yang jangan-jangan PCR-nya aja gak ada, laboratoriumnya gak ada. Yang kedua kita berharap tetap ibu hamil melakukan prokes ya. Karena ibu hamil hidup di masyarakat, hidup di keluarga, ya. Vaksin ini sangat penting, bukan ibu hamil aja, ibu hamilnya, keluarganya, juga tenaga kesehatannya. Ya, dan kita juga menganjurkan tentang kebebasan persalinan. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi kita berharap ya udah saat ini memang joke yang ada kan ibu hamil dianggap karena work from home, COVID-nya negatif, testnya positif gitu kasarnya ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi kita sangat berharap lah kalau udah lahir ya stop dulu nih, ya tunda dulu ya setahun 2 tahun ini supaya clear. Nah, kalau di hilir, alhamdulillah saat ini kita sudah mendorong untuk adanya fasilitas rujukan ibu hamil. Beberapa kepala daerah sudah menunjuk rumah sakit yang bisa menjadi rujukan fasilitas untuk menangani ibu hamil. Begitu juga kesiapan dari SDM sendiri. Insya Allah Pogi selama ini sudah melakukan dari namanya panduan dan namanya standar kita buatin ada rekomendasi flyer sampaikan, begitu juga rekomendasi dari tanggal 22 terus sampai tentang vaksin segala macam kita sudah sampaikan, sosialisasikan ke anggota maupun ke stakeholder lainnya. Dan oleh karena itu Pogi mengupayakan salah satu ibu hamil. Jadi sejak tanggal 22 Juni kami mengeluarkan rekomendasi. Pas rekomendasi itu keluar, 2 hari kemudian saya ditelepon oleh Dr. Hasto, selalu ketua BKKBN, beliau menyatakan bahwa beliau mempunyai tugas dari Kementerian Kesehatan, dari Bapak Presiden untuk menjadi koordinator untuk pasien ibu hamil. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juni pada acara Hari Keluarga itu sebetulnya sudah dilakukan. Tapi kita tahu, makanya saya selalu tanyain, karena rekomendasi Pogi bilang boleh. Jadi kalau tanya bisa nggak sih ibu hamil itu divaksin? Kata-kata saya selalu bilang ibu hamil bisa divaksin, tapi kalau bolehnya waktu itu menunggu dari regulasi dari pemerintah. Akhirnya kita berproses lah bersama BKKBN, terus kita diskusi dengan ITAGI, diskusi dengan BP POM ya, sampai akhirnya kita buat rekomendasi. Cuman BP POM waktu itu tidak bisa memberikan UEA-nya karena memang belum ada uji klinisnya, sehingga ini diserahkan pada profesi dan kita bersama-sama dengan ITAGI dan Kemkes, alhamdulillah. Dan juga kita dorong juga melalui kalau bisa lihat sosialisasi saya mau Prof Iko banyak muncul di TV, mohon maaf bukan mau sok-sok tampil tapi justru mau mensosialisasikan bahwa kebutuhan vaksin pada ibu hamil ini sangat penting sekali. Karena kondisi ibu hamil yang kena COVID itu akan menjadi masalah buat kita semua. Dan alhamdulillah Pak Maksi mengedarkan suatu surat edaran dari Kemkes yang menyatakan di regulasinya bahwa ibu hamil, ibu menyusui anak 12-17 bisa dilakukan vaksin. Alhamdulillah ini merupakan suatu hal yang baik buat kita semua. Dan rekomendasi dari kita sendiri sampaikan bahwa memang kita menimbang dari beberapa organisasi dunia menyatakan bahwa ibu hamil yang dianjurkan vaksin dan pemberian vaksin ini
jelas akan menurunkan morbiditas maupun risiko perburukan pada ibu hamil yang terkena COVID. Nah, dan kita memang tidak menganjurkan pemeriksaan tes kehamilan ya sebelum dilakukan COVID karena hamil itu adalah hak. Jadi monggo silakan. Dan pemberian vaksin dari beberapa faktor segala macam insya bahaya. Bahkan ada beberapa vaksin yang sebetulnya sudah pernah sejenisnya sudah pernah diberikan pada ibu hamil seperti vaksin influenza dan segala macam itu. Dan juga ada penelitian beberapa dengan Sinovac. Sehingga vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini sudah kami sampaikan, juga ada beberapa penelitian seperti contohnya di Sinovac, bahwa sebagai virus yang tidak aktif ini, dan kemudian tidak akan berkembang dalam tubuh, sehingga dan terbukti bahwa selama ini inaktif ini sudah diberikan aman. Untuk Pfizer Moderna sudah ada penelitian di Amerika, walaupun itu studi observasi pada 35.000 ibu hamil, yang menunjukkan setelah diikuti dalam hal persalinannya, angka-angka morbiditas, mortalitas, insya Allah semuanya aman, juga pada efek-efek pada janin sendiri. Bahkan di situ hampir 30% ibu hamil yang disuntik itu sebetulnya ibu hamil yang awalnya disuntik dia nggak tahu dia hamil. Waktu disuntik pertama baru dia tahu hamil. Nah akhirnya dilanjutkan lagi, alhamdulillah sih aman semua. Begitu juga sebetulnya dengan AstraZeneca. Walaupun ini mungkin menjadi PR karena memang ada beberapa hal yang belum agak berbeda antara rekomendasi dengan dengan edaran yang ada. Nah, namun ini yang kita sampaikan memang benar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Walaupun di edaran ini nyatakan Pfizer, Moderna dan hanya Sinovac. Ya, kalau kita melihat memang ada yang mengatakan bahwa penelitian AstraZeneca itu ada kurang banyak. Namun kalau saya lebih melihat bahwa memang edaran ini sebetulnya berlakukan buat ibu untuk anak juga ya, ibu menyusui. Jadi setelah dipertimbangkan semua. Terus yang kedua adalah masalah ketersediaan. Kebetulan Sinovac memang paling banyak vaksin di Indonesia, ya logistiknya. Begitu juga Pfizer dan Moderna yang insya Allah nanti baru hadir. Dan yang kedua masalah konseling ini hal yang penting. Jadi nggak ibu hamil langsung ditarik langsung disuntik ya, enggak ya, siapin. Dengan soal usia 12-3 minggu, ini pertimbangannya adalah dianggap sebelum 12 minggu adalah masa-masalah organogenesis, pembentukan organ tubuh. Dan yang kedua, sebelum 12 minggu suka ada ibu-ibu yang mengalami mual, muntah. Nah ini kita jaga jangan sampai dianggap muntahnya karena vaksin lah segala macam. Walaupun di tadi uji observasional yang dilakukan di Amerika itu insya Allah KIPI-nya antara ibu hamil dan tidak hamil sama. Bahkan ada beberapa yang tidak hamil yang lebih tinggi gitu ada juga ya. Tentang usia 33 minggu memang ini diambil dengan pertimbangan bahwa setelah disuntik kita tahu efektivitas vaksin ini punya antibodi adalah setelah 2 minggu sampai 1 bulan dengan harapan pada usia 37 minggu, di mana pada saat itu si ibu hamil aterem, dia sudah punya pelindungan buat ibu maupun pada janinnya. Harapannya, jadi waktu lahir, bayi sudah dapat. Tapi dari diskusi kami dengan Itagi, kita dapat masukan juga, akhirnya ya tidak apa-apa, yang penting ibunya juga punya hak. Jadi akhirnya makanya dibilang 13 minggu sampai aterem, boleh dilakukan. Mungkin ini yang harus diperjelas buat teman-teman. Jadi bukannya berbeda sebetulnya ya, bukan berbeda, tapi ini bisa disampaikan ada pertimbangan. Begitu juga soal pemantauan catatan, memang benar ini barang baru kita harus pantau catatan. Oleh karena itu dokter dan bidan semua kita harus pantau, teman-teman dokter umum, teman-teman spesialis, ibu bidan semua harus pantau. Dan kita juga di sini mendorong bahwa justru yang punya komorbid, yang beresiko, usia dari 35 harus mendapatkan vaksin. Tapi memang nanti mungkin dijelaskan dengan Dr. Gala, memang harus yang kondisinya sehat, yang terkontrol. Kalau dia punya DM, dia kontrol. Kalau hipertensi mungkin kita sesuaikan, karena kita tahu di ibu hamil itu ada yang namanya preeklamsia, tensi 140/90. Jadi kalau 140/90 ya harus dapat perhatian lain. Begitu juga kalau dia lagi disuntik baru tahu dia hamil, nggak usah khawatir, dia akan diikutin aja nanti setelah 12 minggu dia bisa melanjutkan.
Dan ini salah satu kartu kendali yang dimunculkan di sini bisa dilihat, nanti mungkin banyak dijelasin oleh Dr. Gala ya, mana yang tensi, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau ada gejala-gejala lain, mana juga yang komorbid, kontrol bagaimana. Dan ini adalah sebetulnya kita juga menyebar bersama WKKBN data vaksin ibu hamil. Kita berharap kita mendapatkan data di Indonesia ini, bagaimana perkembangannya. Ya, kita harus lihat. Insya Allah saat ini kita melihat dari data-data klinis tadi cukup bagus. Cuman ya tadi ini kan barang baru, bagaimanapun juga kita harus hati-hatian dan kita berharap keberhasilan ini kita juga akan pantau dengan memberikan Google Form pada ibu-ibu hamil. Ini sudah kita sebar melalui para kader, melalui pengurus cabang untuk disampaikan pada ibu hamil. Mungkin hal yang penting terus terang dalam hal ini adalah tadi, karena kadang-kadang ada ibu-ibu ini mau suntik dulu memang benar, karena waktu ada keluarnya bulan Agustus itu awal-awal, perlunya rekomendasi dari dokter spesialis obgyn. Nah ini saya tegaskan lagi nih, saat ini sebetulnya sudah tidak perlu surat rekomendasi dari obgyn, kecuali ada hal-hal yang krusial ya, misalkan tentang tensi, kondisi memastikan DPB atau tidak, segala macam, dikonsultasikan, monggo silahkan. Tapi intinya apa-apa bukan berarti konsulin dokter obgyn, ya enggak juga, karena aturannya sudah ada kok, regulasi sudah ada, ya monggo silahkan. Toh juga ada screening ini, ada pendataan dan pastikan ibunya juga yang lebih sehat. Ya. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa ibu hamil hidup dalam satu keluarga dan keluarga itu ada di masyarakat. Jadi dalam menghadapi pandemi ini sangat penting bagaimana mereka harus melakukan prokes dan begitu dampaknya terjadi bagaimana 3T dijalankan, bagaimana tadi fasilitas rujukan ibu hamil, SDM, sehingga kita bisa melihat pentingnya vaksin untuk melindungi ibu hamil, keluarga dan masyarakat. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa vaksinasi itu sangat penting karena semakin banyak ibu hamil terinfeksi, resiko paparan, dan kita tahu vaksin ini sudah bermutasi ya, alfa, beta lah segala macam gitu ya, juga meningkat, dan juga yang paling penting juga penyebaran juga akan meningkat karena ibu hamil 51,9% adalah OTG, dia hidup di keluarga, di masyarakat, tidak menutup kemungkinan malah menularkan tenaga kesehatan sendiri. Dan yang kedua, vaksinasi sangat penting karena tidak hanya supaya orang itu tidak sakit, tapi lebih penting lagi emang supaya tidak menjadi reservoir pada mutasi yang masif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang pentingnya vaksinasi atau vaksin yang kita lakukan pada ibu hamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ari, waktunya hemat sekali nih waktunya ya. Tepat sekali, masih ada waktu 5 menit. Tadi jadi artinya teman-teman semuanya dari PP POGI itu sejak awal sudah memprediksi tentang pentingnya vaksinasi untuk ibu hamil, sehingga tadi sudah disampaikan pada bulan Juni itu sudah mulai ada inisiasi. Tentunya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelumnya untuk mempersiapkan suatu kebijakan nasional untuk melakukan vaksinasi pada ibu hamil. Mengapa penting? Tadi Dr. Ari sudah menyampaikan bahwa angka kematiannya cukup tinggi pada ibu hamil yang mengalami COVID. Angkanya bervariasi sekali di masing-masing kota. Kita tidak tahu sebabnya, masih dilakukan mitigasi. Tetapi yang kelihatannya sepertinya proses pemburukan kasus-kasus ibu hamil ini sangat cepat sekali. Ini yang harus diantisipasi oleh rumah sakit yang sedang merawat ibu hamil dengan COVID. Tadi Dr. Ari sudah mengingatkan bahwa 1 di antara 7 ibu hamil itu PCR-nya positif. Nah ini bagi yang praktek. Kalau pasiennya 14 berarti 2 itu positif. Kalau pasiennya 20 kemungkinan 3 diantaranya adalah pasien COVID ini. Jadi hati-hati fasilitas prakteknya. Ini temuan bagus sekali, Dr. Ari. Tempat fasilitas prakteknya, prokesnya dan sebagainya harus ditata dengan bagus.